tanggung dan remaja, sekarang kita akan memulai ibadah PA kita. Sebelum memulai ibadah PA, kita mau satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik untuk kehidupan kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan boleh kasih kami kesempatan untuk mengikuti ibadah PA kami secara virtual. Kiranya Tuhan, walaupun kami masih di dalam situasi seperti ini dan di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya semuanya tidak mengurangi sukacita kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita mau puji nama Tuhan. Kita mau bernyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Masih dong pastinya. Kakak mau undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu Kudaki-daki. Semua yang di rumah buat gerakannya ya. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang curam, ku melintasi padang gurun luas terbentang. Yesus besertaku, ku renang luas samudra, ku terbang tinggi di awan, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah pun kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Ya, adik-adik yang di rumah sudah boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau bernyanyi firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk pakaikan tubuh kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang telah akan disampaikan oleh kakak kami dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami sebagai kami anak-anak terang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, sudah siap untuk ber-PA hari ini? Yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, buka Alkitabnya dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, Lukas 19 ayat 1 sampai 10, demikianlah firman Tuhan. Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, tema kita hari ini adalah apa kira-kira? Ya, tema kita Aku Yang Baru. Siapa tokoh Alkitabnya hari ini? Iya, Zakeus. Nah, kakak ada video tentang Zakeus bertemu dengan Tuhan Yesus. Mari kita saksikan bersama-sama ya. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, banyak orang mengikutinya. Mereka minta kepada Yesus agar berkenan menunjukkan jalan keselamatan dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Orang ini benar-benar seorang nabi. Ya Tuhanku dan guruku, selamatkan saya. Oh Tuhan, selamatkan kami. Selamatkan. Puji Tuhan. Tunjukkanlah jalan yang benar ya Tuhan. Banyak orang mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Zakeus, penagih pajak dari Yeriko, ingin melihat Yesus, lalu memanjat pohon. Itu penagih pajak. Turunlah Zakeus, karena aku harus tinggal di rumahmu hari ini. Di rumahku? Dia mau ke rumah Zakeus? Bagaimana Zakeus mengenal Yesus? Dengarkan, saya memberi setengah dari milikku kepada yang miskin. Dan jika saya memeras seseorang, saya akan membayar kembali 4 kali lipat. Saya tidak percaya bahwa seorang penagih pajak membayar kembali pajaknya. Tidak mungkin. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini, karena orang ini pun turunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengarkan,
Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan semua yang ditulis para nabi tentang Anak Manusia akan digenapi. Ia akan diserahkan pada orang-orang kafir. Ia akan diolok. Ia akan dihina dan diludahi. Ia akan disiksa dan dibunuh. Tapi pada hari ketiga, ia akan bangkit. Nah, adik-adik, dari video kita tadi dapat kita saksikan bagaimana Zakheus sangat semangat untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus tadi. Nah, dia itu kan badannya pendek, sedangkan orang Ibrani pada zaman dulu itu tinggi-tinggi. Jadi, karena Zakheus penasaran bagaimana bentuknya Tuhan Yesus, bagaimana rupanya Tuhan Yesus, apa yang dilakukannya, siapa yang tahu? Iya, Zakheus memanjat ke pohon ara. Nah, pada saat Tuhan Yesus melihat Zakheus, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Iya, turunlah, karena Tuhan Yesus ingin makan di tempatnya Zakheus. Nah, pada saat orang-orang melihat Tuhan Yesus mau makan di tempatnya Zakheus, bagaimana reaksi orang-orang yang tadi bersama dengan Tuhan Yesus? Iya, banyak orang yang menghina Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mau makan di tempat orang yang berdosa. Nah, kita jangan seperti orang-orang yang ada di sekitar situ ya, yang merasa dirinya paling benar dan merasa orang lain itu berdosa. Nggak boleh seperti itu, tapi kita harus mau seperti Zakheus yang mau hidup baru setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Zakheus tadi? Iya, dia mau menyerahkan hartanya untuk orang miskin, dan bila ada yang diperasnya, dia mau mengembalikan kepada orang yang diperasnya tadi. Nah, seperti Zakheus yang mau hidup baru dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lamanya, seperti itu jugalah kita diminta Tuhan untuk meninggalkan kebiasaan lama kita. Apa kebiasaan lama kita di sini? Nah, seperti saat ini kita sekolahnya online. Karena sekolah online kita nggak semangat, bahkan kita malas-malasan. Kita juga ibadahnya online. Banyak di sini yang ibadah online-nya juga nggak semangat, tidur-tiduran sambil ibadah. Nggak boleh seperti itu. Meskipun pada saat ini kondisi kita seperti hanya di rumah saja dan ibadah online, sekolah online, kita harus tetap semangat. Kita harus hidup baru dan harus memuliakan Tuhan. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Iya, kita bisa hidup di dalam Tuhan, melakukan kehendak-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Kita harus semangat. Oke? Amin. Amin. Untuk mengamini firman Tuhan kita hari ini, seperti Zakheus yang mau hidup baru, mari kita hidup di dalam Tuhan dan meninggalkan kebiasaan lama kita. Kita menyanyi, hidupku bukannya aku lagi. Semuanya bertepuk tangan. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup di dalam Tuhan Yesus dan meninggalkan kebiasaan lama kami. Bantu kami Tuhan agar kami bisa hidup seturut kehendak-Mu saja dan menjauhi larangan-Mu. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan buat adik-adik yang di rumah. Siapkan semua persembahannya ya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi, kita menaburkan.
berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan kami anak Tuhan. Walau di rumah saja kami dapat mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang layakkan persembahan kami, agar persembahan kami ini Tuhan dapat berguna hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita sudah mau mengakhiri PA kita. Kita mau bernyanyi baca kitab suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Akhir ibadah PA kita, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, Allah Bapa yang Maha Baik, Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia yang hidup, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa atas anugerah Tuhan. Kami telah mengikuti ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ini ya Bapa. Bapa, kiranya firman yang kami dengar pada PA hari ini Tuhan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Tuhan kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, agar melalui kedua orang tua kami juga Bapa terpancar terang kasih Tuhan. Berkati juga adik-adik kami Bapa di dalam persekolahan mereka dan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kiranya melalui kehidupan mereka juga Tuhan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami juga berdoa Bapa untuk adik-adik kami yang saat ini sakit maupun orang tua kami yang sakit. Berkati adik-adik kami dan orang tua kami ini Bapa, agar mereka dapat sehat kembali dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru KKR kami, berkati pelayanan dan kehidupan pribadi guru-guru KKR kami ini Tuhan, agar melalui kehidupan guru-guru KKR kami ini juga nama Tuhan semakin dimuliakan. Berkati juga pemerintah kami Bapa, agar lebih bijak dalam mengatasi dampak dari corona ini ya Tuhan. Berkati juga tim medis Tuhan, agar mereka lebih lagi tabah dan kuat dalam menghadapi corona ini ya Tuhan. Berkatilah kami yang terkena corona, agar kami dapat sehat kembali ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami yakin dan percaya di dalam nama Yesus, corona ini pasti akan segera hilang dari muka bumi ini. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kita doa Bapa kami, kita ucapkan secara perlahan-lahan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih setia Tuhan menyertai kita dari dulu, sekarang, hingga maranatha tiba. Amin. Bapa, terima kasih.
Sampai jumpa di ibadah PA minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.